Shalom puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya Mr. GP. Ingin menanggapi polemik yang terjadi hari-hari ini mengenai apakah Yesus disalib karena rencana iblis atau rencana Bapa, rencana Allah. Dan banyak komentar pro kontra. Ada yang mengatakan Yesus disalib karena rencana iblis, ada juga yang mengatakan disalib karena memang kehendak Allah. Dan mari kita akan lihat Alkitab, apa kata Alkitab sendiri ya. Jadi ini bukan asumsi-asumsi, bukan pakai ilustrasi-ilustrasi, bukan. Tapi apa kata Alkitab tentang penyaliban Yesus. Karena kalau kita pakai logika, memang masuk di akal ya. Kalau pakai logika, masuk di akal Yesus disalib karena rencana iblis. Karena iblis pada dasarnya adalah jahat, pembunuh sejak semula. Jadi kalau penyaliban itu menurut logika adalah pembunuhan berencana dari iblis. Ini kalau pakai logika. Karena orang jahat selalu berbuat jahat. Tetapi kita harus tahu bahwa Alkitab ini bukan buku logika. Alkitab ini bukan hasil kajian manusia. Alkitab ini bukan kajian ilmiah. Bukan sebuah skripsi, bukan tesis, bukan disertasi. Di mana kalau orang bertanya, kalau jawabannya bukan A pasti B. Itu kalau pakai logika. Alkitab itu adalah firman Tuhan. Sekali lagi, Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa kasih Allah itu tak terjangkau. Begitu tinggi, begitu luas, begitu dalam kasih Allah itu. Artinya tak terpikirkan oleh pikiran kita. Baik kalau kita mengatakan bahwa penyaliban Yesus itu adalah rencana iblis, pertama saya mau katakan bahwa tidak ada satu ayat pun, ya, tidak ada satu ayat pun di Alkitab yang mengatakan bahwa penyaliban Yesus adalah rencana iblis. Ini pertama, tidak ada satu ayat pun baik tersirat maupun tersurat. Yang kita temukan adalah ini. Kita baca di dalam Matius 16 ayat 21 sampai 23. Saya akan baca begini. Anda akan kaget mendengar ini. Matius 16 ayat 21 sampai 23 berkata begini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Dari pertama pihak tua-tua, kedua imam-imam kepala, dan ketiga ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh. Yesus sendiri sudah mengatakan dia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Jadi ini Petrus mengatakan, kiranya Tuhan menjauhkan itu daripadamu. Engkau tidak akan disalib. Janganlah engkau disalib. Itu dijauhkan. Ya. Mari kita lihat apa jawaban Yesus. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Ya. Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi ini Petrus dipakai oleh iblis untuk menghalangi penyaliban itu. Ini Petrus dipakai iblis untuk supaya itu penyaliban jangan terjadi. Jadi di sini Alkitab mengungkapkan justru iblis
menghendaki supaya penyaliban itu tidak terjadi. Itu Alkitab yang mengatakan. Tapi kata Yesus, enyahlah iblis. Ini Petrus dipakai iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi pertanyaan, apakah Yesus disalib karena rencana iblis? Di sini ayat ini mengatakan justru iblis ingin supaya Yesus jangan disalib. Tuhan memberkati.